Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Izinkan saya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan menyampaikan progres yang telah dicapai dari 6 area perubahan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meraih predikat wilayah bebas korupsi. Dan pada tahun 2021 ini kami mengusulkan agar bisa meraih predikat WBBM. Oleh karena itu, kami akan memaparkan progres yang telah dicapai pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2021. Progres perform pada 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan guna meningkatkan kinerja setiap pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kami telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan komitmen bersama antara lain: 1. Manajemen perubahan. Hal yang telah kami lakukan adalah penandatanganan komitmen bersama tahun 2021, membuat perjanjian kinerja tahun 2021, menandatangani fakta integritas seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. 2. Kemudian untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja yang kami lakukan, yaitu kami selaku pimpinan terlibat secara langsung dalam permasalahan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yaitu dengan 1. Menetapkan agen perubahan. 2. Meletakkan figura kata-kata bijak di setiap bidang untuk memotivasi pegawai dalam bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. 3. Pelaksanaan apel setiap Senin yang dilakukan secara virtual. 4. Memberikan reward kepada pegawai teladan yang dilihat dari sisi disiplin dan etos kerja. 5. Ceramah keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap bulan secara virtual. Area 2. Penataan tata laksana. Kejaksaan Negeri Kota Bandung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada pegawai telah menerapkan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari, pelayanan publik, dan untuk menunjang kinerja tersebut maka dibuatlah SOP agar dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan fungsinya mengetahui standar yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja pegawai. Selain menerapkan SOP yang sudah berjalan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga menggunakan aplikasi, baik itu untuk laporan internal seperti 1. Aplikasi persuratan, 2. Aplikasi bank data intelijen. Kemudian ada juga aplikasi untuk laporan eksternal, yaitu 1. Aplikasi CMS sebagai laporan perkara baik di bidang PIDUM maupun PIDSUS. 2. Aplikasi data induk kepegawaian. 3. Aplikasi ARIS pada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sebagai pelaporan terhadap barang bukti dan barang rampasan dan lain-lain. Selain itu, ada juga aplikasi dan media yang dibuat sebagai sarana informasi kepada masyarakat, yaitu 1. Aplikasi Kioska, yaitu sebagai media informasi tentang Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang di dalamnya terdapat jadwal sidang, profil struktural, website Kejari Kota Bandung. 2. Aplikasi digital Signet, yaitu
media yang membuat informasi secara keseluruhan dan fungsinya sebagai banner di dalamnya membuat informasi terkait pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan juga di dalamnya membuat informasi terkait masing-masing bidang. Informasi terkait update berita terbaru, penerapan aplikasi buku tamu, booking tilang melalui aplikasi WhatsApp, dan pembayaran tilang melalui aplikasi Tokopedia. Area 3, sistem manajemen sumber daya manusia. Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, untuk pengembangan karir pegawai, kami telah melakukan mutasi internal dan mengirimkan daftar nama struktural yang masuk dalam perampingan jabatan, di mana sebelum memberikan daftar tersebut, kami melakukan analisa jabatan sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai bahan pimpinan untuk mengambil keputusan. Dalam pengembangan kompetensi, pegawai yang telah ditunjuk kemudian ikut sertakan dalam berbagai macam pelatihan seperti diklat dan in-house training, baik yang diselenggarakan oleh internal kejaksaan maupun oleh pihak eksternal, seperti in-house training kehumasan, sosialisasi diklat sistem peradilan pidana, diklat pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, diklat likuidasi, sosialisasi penyusunan keuangan yang diselenggarakan oleh KPPN, diklat retrenchment pejabat penandatanganan surat perintah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Anggaran. Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam membuat laporan capaian kinerja yang telah dicapai oleh para pegawai dan dituangkan dalam SKP. Pada tahun 2020, semua pegawai telah membuat SKP yang lengkap dengan indikator kerja. Kemudian, bagi pegawai yang penilaian kinerjanya terbaik, maka akan diberikan reward, di mana penilaian tersebut berdasarkan kedisiplinan jam kerja serta penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang diawali penilaian oleh masing-masing seksi. Sementara dalam penegakan aturan disiplin, para pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah dilaksanakan dengan penerapan absensi digital yang didukung oleh absensi manual. Sebagai contohnya yaitu rekapitulasi pembayaran remunerasi sesuai dengan absensi. Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, data informasi kepegawaian seperti edosif telah dimutakhirkan secara berkala dengan dibuatkannya dokumen daftar riwayat pegawai dalam bentuk aplikasi serta membuat nota dinas kepada masing-masing pegawai apabila edosirnya masih ditemui kekurangan. Area 4, akuntabilitas kinerja. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung terlibat secara langsung dalam penyusunan dan perencanaan strategis dan penetapan kinerja dan memantau capaian kinerja para pegawai secara berkala. Penyusunan renstra, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja yang dibuat berdasarkan indikator kinerja utama. Untuk capaian kinerja para pegawai tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung menginstruksikan untuk melakukan rapat monitoring evaluasi yang dilakukan secara periodik untuk melihat dan memantau kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari agar tercapai kinerjanya dapat terukur, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SKP dan LAKIP. Untuk melihat terukurnya keberhasilan satuan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terukur dari beberapa indikator kinerja, antara lain sebagai contoh, dalam capaian penyerapan anggaran bisa dilihat di dalam aplikasi seperti aplikasi Emonet, Bapenas,
aplikasi Smart Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis aktual. Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga berusaha meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam menempatkan para pegawai yang berkompetensi dalam mengelola akuntabilitas kinerja, di antaranya di bidang keuangan. Semua sumber daya manusia telah mempunyai sertifikat sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Area 5, pengawasan, identifikasi dan mitigasi risiko integrasi. Pada area 5, area pengawasan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan pengendalian gratifikasi, yaitu baik dengan aplikasi pelaporan gratifikasi yang ada dalam website Kejaksaan Negeri Kota Bandung maupun dengan mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kemudian diberikan himbauan untuk tidak menerima gratifikasi dari pihak-pihak manapun, beserta dengan risiko dan sanksi yang akan diterima apabila tetap terjadi. Selain himbauan tersebut, telah dipasang juga himbauan stop gratifikasi, yaitu berupa pemasangan banner-banner yang diletakkan di masing-masing bidang. Dan pada aplikasi digital Signet telah dapat dilihat maupun diakses oleh masyarakat yang datang ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Pengendalian tersebut juga dimonitoring melalui evaluasi secara berkala pada tiap triwulan. Pada sistem pengendalian intern pemerintah telah ada CCTV di setiap sudut kantor dan penerbitan surat perintah sistem pengendalian intern pemerintah, dan telah diterapkan SOP masing-masing satuan kerja. Penilaian risiko atas kebijakan yaitu telah diterapkan melalui monitoring absensi dengan diberlakukannya kebijakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan absensi elektronik. Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga memberikan sarana pengaduan bagi masyarakat yang bisa diakses melalui website Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang tersedia form laporan pengaduan masyarakat. Selain itu juga tersedia juga ruangan pengaduan bagi masyarakat yang langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta disediakan kotak saran dan laporan pengaduan masyarakat. Untuk whistleblowing system, Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menyediakan aplikasi yang terletak dalam website Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang dapat diakses masyarakat sehingga pengawasan, identifikasi, mitigasi risiko integrasi dapat terlaksana. Area 6, pelayanan publik. Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan beberapa hal, khususnya ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini. Setiap hari, mulai dari pagi maupun sore, kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung selalu melakukan penyemprotan fogging disinfektan. Selain itu juga melakukan pengecekan suhu tubuh ketika ada personil atau tamu memasuki wilayah kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan juga diwajibkan menggunakan masker kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali. Dan rutin dianjurkan untuk berjemur selama 10 menit di depan area kantor serta melakukan swab antigen secara berkala. Kemudian selain itu, gedung PTSP yang terletak terpisah dari gedung utama, di mana hal ini untuk memaksimalkan pelaksanaan publik. Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga telah membekali para petugas PTSP dengan mengikuti in-house training yang didatangkan secara langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dimana agar bisa menerapkan budaya pelayanan prima di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Selain ruang PTSP, kami juga menyediakan ruang koordinasi dan ruang tahap 2 yang terpisah dengan ruang pegawai, di mana kegiatan tersebut bisa dilakukan tanpa mengganggu kegiatan bidang lainnya yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Lalu bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung, kami telah menyediakan
ruang laktasi untuk pengunjung yang sedang menyusui, ruang tunggu yang nyaman, ruang khusus merokok, yang mana semua ruangan tersebut setiap harinya juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Selain daripada sarana tersebut di atas, kami juga menyediakan beberapa sarana yang membuat masyarakat merasa nyaman ketika berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, seperti 1. Box charger handphone, 2. Air minum gratis, 3. Koran yang setiap hari diganti, 4. Kursi roda, 5. Toilet khusus bagi penyandang disabilitas, 6. Masjid, 7. Perpustakaan yang nyaman dan fasilitas lainnya yang menunjang pelayanan publik secara maksimal. Informasi mengenai pelayanan yang ada di Kota Bandung, kami ulangi, informasi mengenai pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui 1. Website Kejaksaan Negeri Kota Bandung, 2. Banner, 3. Spanduk, 4. Kioska, 5. Multi touchscreen. Inovasi pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung antara lain yaitu 1. Pelayanan tilang 1 menit paling lama. 2. Pengantaran barang bukti secara gratis terhadap barang bukti yang telah diputus inkrah dan langsung diantar kepada yang berhak. 3. Lelang barang rampasan secara online. Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan, maka Kejaksaan Negeri Kota Bandung menyediakan sarana e-survei dalam buku tamu elektronik yang di dalamnya terdapat penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Bandung, sehingga Kejaksaan Negeri Kota Bandung dapat selalu memonitoring hasil survei dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.